semua, halo Budesma dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 Sosiologi ingin mewawancarakan salah satu lembaga sosial, yaitu OSIS Alumni Sekolah Permai. Pada hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Tanpa menunggu lebih lama lagi, ayo kita sambut Cidona dan Cindy. Sebelum mulai nih Ci, boleh tolong perkenalan singkat dulu nggak ya? Takutnya nanti ada beberapa orang yang nonton video ini belum terlalu kenal sama Cidona dan Cindy. Boleh dimulai dari Cidona mungkin? Ya, nama aku Chandra. Aku dulu OSIS SMA Permai, aku lulus 2019. Kalau aku, jadi nama aku Cindy Agatha, biasa aku dipanggil CH. Nah, terus aku itu OSIS kita angkatan 2017-2018 ya. Nah, aku juga lulus dari sekolah Permai itu tahun 2019. Itu dari aku. Sekedar informasi aja nih, Cidona dan Cindy ini dulu berperan aktif banget di sekolah Permai pas masih menjadi bagian dari pengurus OSIS. Keren banget gak sih? Kita sendiri juga udah lumayan penasaran nih, apa aja sih pengalaman yang Cidona dan Cindy dapatkan selama masih menjadi pengurus OSIS. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ayo kita langsung masuk ke dalam pertanyaan pertama. Pada tahun berapa sih Cici ikut organisasi OSIS? Kalau aku ikut OSIS SMA itu 2019, itu waktu kelas 10. Terus pas tahun 2019 aku ikut lagi sampai tahun 2018. Jadi kelas 10-11 aku OSIS. Nah, kalau aku tuh ikut OSIS itu pas kelas 11. Jadi aku ikut OSIS pas masa jabatan Dona jadi ketua OSIS kan. Nah, itu angkatan tahun 2017-2018. Jadi kayak cuman pas kelas 11 doang. Pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa aja sih yang Dona dan Cici didapatkan saat menjadi bagian dari OSIS, dan apa pengalaman itu berpengaruh di kehidupan perguruan tinggi sekarang? Pengalaman banyak sih. Pengalaman bersosialisasi itu terutama ya. Jadi kalau di OSIS itu kan kita belajar gimana caranya buat berhubungan sama orang dengan sifat yang berbeda-beda, gimana caranya kerja sama mereka. Nah, menurut aku itu salah satu pelajaran yang paling penting, karena di perguruan tinggi nanti kalian tuh bakal ikut banyak kepanitiaan, dimana kalian bakal pakai pengalaman dari OSIS itu buat kepanitiaan di sini. Gak cuma kepanitiaan juga, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam handle orang-orang gitu juga kepake. Makanya menurut aku kalian kalau misalnya lulus OSIS, mending cobain OSIS. Terus pengalaman bikin acara, dulu kan banyak kan kita mulai rundown dari susunan kepanitiaan, itu bakal kalau misalnya kalian suka kan, kalian nanti pas di kuliah bisa daftar di kepanitiaan di event. Nah, kalian nanti udah terbiasa tuh bikin rundown, bikin undang pembicara, pokoknya ngomong sama itu nanti ya itu aja. Kalau dari aku, emang pengalaman dari OSIS tuh kayak banyak banget. Karena di OSIS itu kayak kalian bisa belajar hal-hal yang kayak pas pelajaran tuh kalian gak dapetin kan. Kayak emang sih kayak pas lagi pelajaran kalian tuh ada tugas buat presentasi atau apa. Tapi tuh di OSIS tuh kalian bener-bener kayak biasa banget. Kayak skill komunikasi kalian atau skill public speaking kalian. Dan itu tuh kayak kepake banget pas kalian kuliah. Karena tuh kalau misalnya kalian jadi OSIS kan kalian tuh bakal sering banget tuh yang namanya public speaking. Kayak pas rapat kalian harus ngomong di depan banyak orang. Nah, nanti di kuliah tuh juga bakal kayak gitu, kayak kalian tuh bakal banyak banget sering banget tuh presentasi, harus public speaking. Itu tuh kayak skill itu tuh kepake banget. Nah, terus kayak pengalaman yang di OSIS juga kayak jadi bikin kalian tuh terbiasa. Kayak misalnya kadang-kadang work under pressure, itu juga kayak poin penting banget yang aku dapetin dari OSIS. Terus kayak gimana caranya bisa bekerja sama orang lain, itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu aku mau nanya Ci, ada hal apa aja sih yang biasa di mispersepsi tentang OSIS, kayak kalau mau jadi anak OSIS itu harus kutu buku lah, harus rajin gitu-gitu. Persepsi
ada OSIS itu isinya anak-anak pintar semua, yang itu nggak benar, karena OSIS tuh emang akademik, karena jadi OSIS itu sibuk, kalian harus membagi sama kegiatan acara. Jadi di OSIS nggak semua anak pintar ya kan, ini juga yang nilainya rata-rata juga banyak. Terus kalau misalnya dari perspektif lain, banyak yang nganggap OSIS tuh capeknya doang, di sekolah sampai sore sampai malam ngerjain acara, budak acara lah, banyak yang ngomong kayak gitu kan. Menurut aku ya emang kita capek udah bikin suatu acara, tapi nggak sih nanti terus kita lihat kelihatan, oh itu acara yang bikin loh, OSIS yang bikin loh, kerennya bangganya tuh ya nanti kalian bakal ngerasain lah kalau kalian bikin suatu acara. Terus persepsi apa lagi ya, yang kutu buku tadi, aku bilang malah enggak, emang kita kutu buku jahat sama teman-teman OSIS lain. Malah ya anak-anak OSIS itu karena komunikasinya kasar banget, jadi kita tuh bukan tipe yang belajar yang benar-benar kerjaannya rajin. Malah aku bilang enggak, malah isinya anak-anak itu yang bawel-bawel, yang mau komunikasi banyak orang, yang mainnya tuh pokoknya bukan cuma itu doang deh, kayak mau kenalan sama semua orang gitu. Nah, kalau dari aku persepsi yang sering banget kayak aku dengar, mungkin kalian juga dengar kalau misalnya OSIS itu kayak babunya guru-guru, atau enggak kayak suka dijadiin babu karena kayak kerja doang tapi kayak gak dibayar, paling kayak kalian cuma dibayar tuh pakai makanan konsumsi doang kan. Jadi tuh kayak pokoknya aku sering banget dengar kayak gitu. Nah tapi tuh balik lagi gitu loh, kayak itu kan emang karena biasa kita daftar OSIS tuh kayak karena emang kemauan kita kan, dan kita tuh kayak udah kayak komit gitu loh, kita bakal responsibel sama tugas itu. Nah tapi tuh kayak banyak banget orang-orang yang bilang kayak itu cuma dijadiin babu, tapi tuh kayak emang mungkin kayak di luarnya kelihatannya tuh kayak gitu, tapi tuh banyak banget ilmu yang kayak kalian dapetin dari proses kalian kerja itu, dari kayak kalian buat acara, terus kalian eksekusi, sampai nanti tuh di evaluasinya tuh kalian tuh belajar banyak banget. Jadi tuh kayak mungkin emang paymentnya itu bukan uang atau apa, tapi paymentnya itu pengalaman sama pembelajaran yang kayak yang kalian gak dapetin di kelas gitu deh. Aku mau tambahin dikit boleh nggak? Buat kalian yang sering dengar, ngapain sih lu jadi OSIS, mau aja lu jadi babu, jangan dengerin, karena nanti pas kalian masuk ke perguruan tinggi, pas orang-orang tahu, oh lu dulu anak OSIS ya, berarti lu udah biasa dong bikin acara, kalian bakal lebih mudah buat join organisasi atau jadi kepanitiaan. Jadi dulu kayak aku sama CH juga sering dengar, lu ngapain sih capek-capek bikin acara, babu acara lu. Ya udah kita diemin aja, karena menurut kita ambil positifnya, kita ambil pengalaman apa yang bisa kita dapat, dan bener aja pas kita udah nyampe ke perkuliahan, emang OSIS itu berguna banget. Jadi kalau misalnya kalian yang bimbang ikut OSIS gak ya, kalau gue ikut nanti dikatain babu, jangan dengerin. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aku pengen tanya nih, Ci. Ada gak tips dan triks yang bisa Cidona dan Cindy bagi buat membagi waktu secara baik dalam mengerjakan tugas sekolah dan tugas OSIS? Tips and triks. Sebenarnya kalian harus milih sih antara 3. Tugas sekolah, tugas OSIS, sama tidur. Kalau misalnya kalian mau tugas OSIS lancar, akademik kalian bagus, kalian tidurnya bakal kurang. Kalau misalnya kalian mau tidur cukup, tugas OSIS bagus, ya udah kalian hancur. Ya pokoknya dari 3 itu kalian harus milih. Ya pintar-pintar aja. Kalau aku sih dulu rela korbanin tidur aku. Karena menurut aku OSIS tuh kayak pengalaman sekali seumur hidup loh, OSIS di SMA. Ya udah, menurut aku kurang tidur gak apa-apa. Asal pengalaman yang aku dapet tuh oke banget. Kayak gitu.
Kalau dari aku sih kayak pertama tuh aku biasa kayak set jadwal gitu loh. Jadi dulu aku kayak punya satu buku aku beli di Muji yang dia kayak kalender gitu. Nah itu tuh aku kayak tulisin apa aja yang mau aku lakuin di hari itu, di jam berapa. Jadi tuh kayak lebih teratur gitu loh apa yang harus aku lakuin. Jadi kayak manage waktunya tuh jauh lebih gampang. Terus kayak biasa kan juga ada kayak tugas sekolah. Terus kayak ada juga tugas-tugas OSIS. Gimana cara kayak aku bisa kayak lewatin itu semua tuh kayak punya teman-teman yang suportif. Jadi pas aku kelas 11 itu kayak kebetulan kayak kebanyakan OSISnya tuh dari kelas aku kan. Jadi tuh kita tuh kayak saling support satu sama lain aja. Karena itu juga yang kalian dapetin dari OSIS, kayak kalian tuh dapetin teman-teman yang kayak bener-bener tuh rasa kayak keluarga gitu, karena mereka bakal support kamu gitu. Karena kan mereka juga struggle, mungkin kayak mereka ngerasain apa yang kamu struggle, kayak misalnya kalian takut ketinggalan pelajaran atau apa, itu teman-teman kamu tuh bakal ngebantu kamu gitu. Iya, selanjutnya dilanjutkan oleh Kennedy. Iya sih, saya pengen tanya, menurut Cici, apakah kegiatan insidentil OSIS penting untuk dilakukan di kawasan sekolah atau enggak? Menurut aku iya bisa banget. Soalnya kayak dulu pas di OSIS itu sering kan bagi-bagi tugas. Lu ngerjain ini ya, lu nanti bagian ini, nanti lu bagian acara ya. Nah, dari hal-hal kayak gitu pas kita terapin di kehidupan nyata, pas kita kerja kelompok nih, kita tuh jadi kayak udah biasa delegasiin tugas. Lu nanti kerjain bagian ini, bagian ini. Kayak ngaturnya tuh udah kebiasa gitu loh. Terus sama ini, karena kalian kebiasaan bikin rundown, bikin jadwal jam segini sampai segini kita ada band, jam segini acara ini. Nanti pas kalian mau ketemuan sama teman-teman kalian nih, misalnya mau jalan-jalan ke Bali gitu ya, itu udah enak karena kalian udah bisa bikin jadwal gitu loh. Kalau dulu pas aku masih belum OSIS, kayak masih bocah banget kan, jalan aja, nggak ada yang peduli delegasiin tugas, nggak ada yang peduli siapa yang pegang duit, siapa yang nyatet, siapa yang pesen tiket. Tapi nanti waktu selesai abis dari OSIS, kebiasaan kayak gitu tuh kebawa. Menurut aku tuh, wah itu enak banget sih kalau kalian udah punya skill kayak gitu. Itu sih menurut aku. Nah, kalau dari aku ya kurang lebih tuh sama. Nah, mungkin aku mau nambahin juga kayak mungkin work under pressure. Kayak kalau misalnya kalian jadi OSIS kan tugas kalian jadi gak cuma tugas sekolah doang, tapi kalian juga ada tugas OSIS. Terus ya intinya tuh kayak tugas kalian tuh jadi banyak banget gitu. Nah, di situ kayak kalian bisa belajar gimana caranya kayak kalian work under pressure, karena kayak tugas kuliah tuh banyak banget. Terus kayak gimana cara kalian manage waktu kalian, itu kayak bener-bener kebiasaan yang udah ada di OSIS. Terus kayak aku bisa terapin juga di kehidupan aku sekarang. Nah, sebenarnya itu aja sih dari aku. Oke, lanjut ya Ci ke pertanyaan berikutnya. Menurut Cici, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi pengurus OSIS? Apa pelatihan dasar berorganisasi dan latihan dasar kepemimpinan itu harus ditekanin kalau kita ingin jadi bagian dari salah satu anggota OSIS? Menurut aku, hal utama yang harus disiapin itu mental. Mental kalian tuh gak boleh mental tempe lah. Karena di OSIS tuh kalian ditempa banget. Kalian harus deadline jam segini, yaudah kalian harus ikutin. Terus kalian guru A mau acaranya kayak gini, sedangkan guru B mau kayak gini, nanti pihak C mau kayak gini. Kalian tuh bener kata Cea tadi, work under pressure. Jadi mental kalian tuh harus kuat. Terus kalau menurut aku LDK itu penting banget. Ini LDK maksudnya LDKS bukan? Iya. LDKS itu penting banget karena pas LDKS itu dulu nih ya, sebelum aku LDKS, aku tuh kayak masih bodoh banget. Aku nggak ngerti gimana cara delegasiin tugas, gimana cara jadi pemimpin yang berwibawa, bijaksana, ngertiin anak-anaknya. Tapi pas di LDKS itu kalian kan di lapangan nih, dimana kalian mental kalian tuh dikuras, kalian dimarahin sana sini, ada yang nangis, kalian harus urusin ini itu. Nah di situ kalian benar-benar dilatih. Setelah pulang dari LDKS itu, pas aku lihat ke belakang, oh iya bener juga ya, di LDKS gue diajarin gini-gini, udah gue terapin nih di OSIS. Ya menurut aku kayak gitu sih, LDKS itu penting, mental sama LDKS. Oke, untuk di Cindy? Kalau dari aku yang paling penting itu kayak komitmen sih. Kalau misalnya kayak kalian udah komit buat ngelakuin sesuatu hal, itu pasti kayak struggle apapun tuh kayak kalian bisa lewatin. Kayak
kalian tuh harus punya komitmen yang kayak kuat, terus kayak tekad kalian juga harus kuat, sama motivasi awal kalian masuk OSIS tuh apa itu juga harus kuat. Jadi kayak kalau misalnya kalian tuh merasa kayak kalian tuh demotivasi atau kayak kalian merasa kayak gue udah gak kuat, gue kayak rasanya mau nyerah, itu kayak kalian bisa balik lagi kayak alasan apa sih kalian kenapa kalian mau masuk OSIS. Nah itu tuh harus ada kayak, jadi tuh jangan sampai kalian masuk OSIS tuh kayak mungkin ya gue pengen lah ikut OSIS gara-gara kayaknya keren, atau gue pengen lah ikut OSIS gara-gara teman-teman gue tuh OSIS. Nah itu tuh jangan sampai kayak gitu, kayak kalian tuh harus pikir bener-bener apa motivasi kalian. Nah, LDKS itu juga penting banget karena di situ tuh kayak dimana kalian sama anggota OSIS yang lainnya itu tuh jadi bonding, terus kalian tuh jadi kayak kenal kelemahan sama kekurangan teman-teman kalian, terus kayak kalian tuh bisa jadi kerjasamanya tuh jadi lebih baik gitu loh gara-gara LDKS, karena kalian jadi kenal lebih gitu orang A itu kayak gimana, orang B itu kayak gimana. Oke, Ci, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Ci Dona dan Ci Cindy. Ci, gimana sih kalau misalnya Ci ini lagi sibuk banget lagi ngurusin kegiatan OSIS misalnya. Yang pada saat itu tuh Ci harus ninggalin jam pelajaran di kelas. Contohnya pas sedang ada tugas yang harus dikerjain ataupun ulangan yang harus diselesain. Untuk melakukan kegiatan OSIS tersebut, Cici tuh ada merasa keberatan nggak sih, atau mungkin merasa terganggu oleh hal tersebut? Ninggalin kelas gitu ya. Jujur waktu awal kelas 12 itu sangat sering kelas 11 sama kelas 12. Karena gimana ya? Kalian tuh emang harus milih sih. Kalian mau OSIS apa kalian mau fokus di OSIS, apa kalian nggak mau tinggalin pelajaran. Tapi kalau misalnya kalian lebih pilih pelajaran daripada kegiatan OSIS, berarti kalian sama aja ikut dong. Mana komitmen kalian buat OSIS? Kalau aku pernah sampai bio itu enggak 1 minggu aku bolos. Fisika sampai berapa chapter aku nggak ikut gara-gara ngurusin, aku lupa acara apa waktu itu. Tapi ya balik lagi karena aku udah komit gitu loh, aku mau ngurusin OSIS. Jadi seberapa ketertinggalan aku bakal aku kejar, karena menurut aku tanggung jawab aku sebagai mahasiswa ada, tanggung jawab aku sebagai anggota pengurus OSIS tuh ada. Jadi gimana ya, tetap lebih prioritasin OSIS, karena kalau belajar aku bisa nyusul di rumah, aku bisa nanya ke teman-teman aku, atau aku bisa ikut les. Tapi kalau misalnya ngurusin OSIS, kalian nggak bisa tunda karena harus saat itu juga gitu. Udah dari aku. Nah iya, setuju banget sama Dona. Kalau misalnya tugas-tugas OSIS itu biasa kayak lebih mendesak dan lebih kayak, biasa sih aku kayak lebih utamain tugas OSIS ya, karena mereka tuh kayak udah ada deadline-nya tuh kayak lebih jelas. Abis itu kayak acaranya tuh kayak bisa dibilang tuh mungkin sebulan sekali atau mungkin berapa bulan sekali, jadi tuh kayak bisa dibilang limited edition gitu loh acara-acara yang ada di OSIS. Jadi tuh kayak sayang banget kan dilewat. Jadi tuh biasa aku prioritasin tugas-tugas OSIS dulu dibandingkan tugas-tugas sekolah aku. Nah itu dia balik kayak yang tadi aku udah bilang, kayak cari teman yang suportif juga. Jadi tuh kayak even kayak kalian tuh udah sering banget ketinggalan, kayak mereka tuh bisa ngebantu kalian. Dan biasa tuh guru-guru yang di sekolah perma itu juga suportif banget. Kayak kita juga pernah dapet pelajaran tambahan biologi. Aku inget banget kita minta gara-gara kita udah ketinggalan banyak banget, terus kita udah nggak ikut biologi beberapa chapter juga. Nah abis itu sama Ibu Julita, dia bilang kalau misalnya kalian mau ada pelajaran tambahan habis pulang bisa gitu, bilang ke Ibu Julita. Nah jadinya kita tuh minta ke Bu Julita, kayak kita rame-rame yang satu kelas, bahkan 2 kelas waktu itu, 2 kelas IPA, bilang Bu, kita dari tadi udah sibuk banget sama tugas OSIS, kalau misalnya Ibu mau kasih kita pelajaran tambahan boleh gak? Jadi kayak semacam kita dikasih les gitu loh sama Bu Julita waktu itu. Nah itu balik lagi ke tekad, kayak sama ke komitmen kalian, kayak kalau kalian emang bener-bener niat, semua tuh pasti ada jalannya. Oke, nah sekian dari wawancara ini. Makasih banget buat Ci Dona dan Ci Cindy yang udah sempet-sempetin nge-zoom sama kita untuk wawancara ini. Sekarang kita jadi tahu lebih banyak tentang lembaga OSIS, dan semoga OSIS periode berikutnya bisa sebagus dan sekeren OSIS yang dipegang sama Ci Dona, Ci Cindy, dan anggota-anggota lainnya.
Makasih juga semua yang udah pantengin wawancaranya dan tonton videonya sampai akhir. Semoga wawancara ini bermanfaat dan semangat juga buat Cidona dan Cisindi kuliahnya. Kita pamit dulu ya. Bye-bye. Makasih, Ci. Oke.